وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bihudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para asatidzah dan juga para jamaah sekalian rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka mengikuti majlis rutinan yang rutin diadakan di setiap malam Selasa di MTWA dengan kajian yaitu kitab ilmiah yang berisi tentang disiplin ilmu nahwu, dan semoga kehadiran kita terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita baca Fatihah ini, kita aturkan Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para mursalin, dan juga para ulama, auliya wassalihin, dan juga guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang telah mendidik kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa wala, thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal auliya wassalihin wa ahmad ar-rasyidin wal ulama min khususan al-khamsina al-umam al-muhajir ilallah min Isa wa ismail tagin min al-ma'ani ba'alawi wa la rasyuhu wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala rasulina al-mu'min al-bas wa nama al-bas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Qas wa al-Baras وما إلى رسولنا علم الدخول شر الروض العباد والبلاد الحبيب كل من عاله والإعداد وصول كرامة الله عليهم أجمعين وثم خصوصا إلى روح صحيح الأمين وصحيح الكيلاني والأرجية ثم خصوصا إلى روح الجوال القريب من المقتص وإلى أرض نوضب بشأن الرحمة والمغفرة وأعيد علينا من بركاته وأسرار المعين وزومنا من بركاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم تعليما إفادة استفادة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء دلالة رضاء الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa arda wa anna jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a bil ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul al-alif wal lam wa huruful khafdi وحروف الخفض وهي الواو. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد wasini wasaufa watai
ta'nitsi as-sakinati. Sampai situ. Jadi pembahasan kita sekarang ini wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa watai ta'nitsi as-sakinati. Wal fi'lu dan bermula fi'il dan bermula fi'il dan bermula fi'il ya. Yu'rafu yaitu diketahui apa yang diketahui apa fi'il wal fi'lu dan bermula fi'il yu'rafu yaitu diketahui apa fi'il biqad dengan qad wasi dan huruf sin wasaufa dan saufa watai ta'nitsi dan tak ta'nis as-sakinati yang as-sakinati mati. Jadi fi'il itu ya, diketahui dengan qad wasin wasaufa watai ta'nitsi as-sakinati. Jadi ketika ada kalimat ya, di depannya itu ada qad, maka sudah bisa dipastikan kalimat yang jatuh setelah qad itu adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Karena qad itu merupakan salah satu tanda fi'il. Apa artinya qad? Qad kalau masuk ke fi'il madhi itu artinya litaukid, untuk meneguhkan. Qad qamatis shalah, sungguh qamati telah didirikan as-shalah, salat ya. Qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat. Qad kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Laqad ja'akum rasulun min, sungguh ya. Ja'a telah datang ya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang ya, kum kepada akan kalian siapa? Rasulun, seorang rasul. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il madhi ya, itu artinya sungguh, litaukid. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. God yaji'u ya. God yaji'u, kadang-kadang yaji'u, datang. Kadang-kadang dia datang. Jadi beda tuh ya. Qad. Tapi yang jelas setelah qad udah pasti adalah fi'il. Tergantung fi'il madhi apa mudhari. Kalau fi'il madhi qadnya artinya jadi menegaskan, jadi sungguh ya. Kalau jatuhnya sebelum fi'il mudhari maka artinya litaklil, untuk kadang-kadang ya. Jadi itu yang pertama, tanda fi'il yang pertama. Kemudian sin. Kalau kita melihat ada sin, sa ya. Kala saya lamun, kala saya lamun, ya lamun di depannya ada sa.
Itu sa itu tuh yang dimaksud ini nih. Berarti yang jatuh setelahnya udah pasti fi'il. Udah pasti fi'il. Ya'lamun, fi'il apa isim apa huruf? Fi'il. Alama ya'lamun. Ya'lamun itu untuk jamak. Kalla saya'lamun. Saya'lamun itu artinya akan. Saya'lamun akan mengetahui. Apalagi yang sa. Ayo. Sanuqri'uka fala tansa. Terus saya qulus sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Apalagi banyak ya di Al-Quran ya, sa itu ya. Setelah sa otomatis yang jatuh setelah sa itu pasti sa, artinya bisa diartikan kalau ke bahasa Indonesia akan. Tapi akannya ini dalam waktu dekat. Akannya itu dalam waktu dekat. Kemudian apa? Saufa. Saufa juga akan. Tapi akannya itu agak lama. Ya. Bisa di dunia, bisa di akhirat ya. Kalla saya'lamun thumma kalla saufa ta'lamun ya. Kalla saufa ta'lamun ya. Itu saufa tuh. Saufa itu. Saufa tiga. Kelak kamu akan mengetahui ya. Jadi kalau sa itu kita bisa artikan akan. Kalau saufa kelak. Kelak sama akan sama ya. Cuman kalau akan kesannya lebih Dekat. lebih cepat, akan lebih cepat ya. Kalau kelak sama, akan juga cuman kayaknya agak lama gitu ya. Jadi kalau misalkan ente ntar anak traktir kapan? Saufa ane traktir ente. Kelak akan ane traktir ente kapan? Bisa di dunia, bisa di akhirat ya. Yang jelas kalau ada saufa, ente menemukan saufa, udah pasti kalimat yang jatuh sesudahnya adalah fi'il. Qad wasin wasaufa itu biasanya itu di depan kalimat. Terus tanda fi'il yang ketiga yaitu adalah ta'nits as-sakinah. Ta'nits dari apa? Mu'annats. Ta yang menunjukkan mu'annats, jenis mu'annats. Ya, as-sakinah yang mati. Contoh qad qomat, harusnya qomat. Taknya itu ta'nits sakinah. Jadi kalau ta'nits sakinah itu adanya di belakang. Kalau tadi qad sin wasaufa itu adanya di depan kalimat, yang menunjukkan bahwa kalimat sesudah qad, sin dan saufa itu adalah fi'il. Nah, kalau ta'nits sakinah juga tandanya fi'il tapi letaknya di belakang. Katabat aidihim, taknya tuh tambahan tuh ta'nits sakinah. Ya. Jelas? Jadi kalau misalkan ente nemuin ada kalimat depannya ada qad atau sin atau saufa atau di belakang itu kalimat ada ta'nits sakinah, maka dipastikan kalimat itu adalah kalimat fi'il, bukan isim, bukan huruf. Dan itu ente bisa temukan banyak di Al-Quran dan di berbagai macam kitab ya. Jelas? Sekarang kita analisa satu persatu ya. Wal fi'lu ya, wa al fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa saufa wa ta'nisi as-sakinati. Ada berapa tuh? 7. Ada berapa?
13 insya Allah kelar jam 3 subuh. Atau kalau nggak mau kelar jam 3 subuh ya paling nggak 3 minggu. Tapi sepertinya ini udah cepet sih, karena ini sama formatnya sama yang sebelumnya. Kalau yang diperhatikan ini sama dengan fal ismu yu'rafu bil hafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil hafdi. Persis sama plak dumpret nggak buang. Ya. Baik, sekarang kita analisa. Jadi untuk kita bisa menguasai satu kitab, itu yang pertama-tama kita harus mulai dari bagian yang terkecilnya, yaitu kitab. Ya. Jadi ada, kalau misalkan kita belajar nih bahasa, ada namanya deduktif dan induktif. Dari yang umum baru ke yang khusus. Ada lagi dari induktif ke deduktif, dari khusus ke umum. Nah, sekarang kita dari yang umum dulu baru ke yang terkecil. Kitab ini adalah kumpulan jumlah, ya kan? Jumlah itu merupakan kumpulan kalimat. Dan kalimat itu cuma ada 3. Kalau kagak isim, fiil, huruf, begitu doang. Ya. Sekarang kita mulai dari awal. Wow, isim, fiil, apa huruf? Huruf. Kalau huruf, pertanyaan selanjutnya adalah apa? Mu'athir apa ghairu? Mu'athir. Ya, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, ini waw yang di sini ini merupakan huruf yang mu'athir apa ghairu mu'athir? Ghairu mu'athir. Kalau ghairu mu'athir, kira-kira ini jenis yang mana? Jenis huruf apa ya? Huruf ghairu mu'athir ada di tengah-tengah Istinaf. Istinaf artinya ya, istinaf ini semacam koma lah ya kalau dalam bahasa Indonesia, atau titik di tengah-tengah apa namanya, alinea atau paragraf. Tengah-tengah. Jadi tengah-tengah paragraf ya. Ya. Jadi wow merupakan kalimat huruf. Jelasnya adalah huruf Mu'athir. Ya, jelasnya adalah huruf istinaf mabni atas fathah. Inilah alasan kenapa dia dibaca wa, bukan wu, bukan wi. Jadi kita bisa jawab kenapa ini ente baca wa, karena ini adalah huruf dan jelasnya adalah ini huruf istinaf. Adapun huruf yang mabni atas fathah. Kullu harfin mustahiqun lil bina. Dalam alfiyah setiap huruf itu hukumnya mabni. Oke, al-fi'lu artinya wa di situ itu awal jumlah apa bukan? Iya. Iya, tapi nggak dianggap awal jumlah, betul kan? Ya, jumlah itu dimulai dari kalau nggak isim ya, sebab cuman ada jumlah ismiyah, ada jumlah nggak ada jumlah harfiah, nggak ada. Jadi waw di situ jumlah apa bukan? Awal jumlah apa bukan? Bukan. Memang betul posisinya di awal jumlah, cuman dia tidak mu'athir, tidak memberikan pengaruh. Ada kagak ada itu nggak dianggap. Kesian ya. Kesian banget. Rengkong. Jadi dia hanya bilangan dalam hitungan. Dia hanya bilangan dalam hitungan, bukan hitungan dalam bilangan. Jadi ente harus menjadi orang yang diperhitungkan. Jangan cuma bilangan. Kalau bilangan 1, 2, 3, 4, 5 udah bilangan. Ente hitungan ke 1, ke 2, ke 3. Nah, memberi pengaruh, memberi dampak bagi masyarakat. Amar ma'ruf tahlil. Ya, tidak ya. Ini kalau dilanjutin ntar gue orasi lagi. Ya. Jadi selanjutnya al-fi'lu. Isim fi'il apa huruf? Al-fi'lu. Jangan terpengaruh ya. Fi'il itu tulisan fi'il ya. Fi'il ini fi'il. Itu tulisan fi'il jelas-jelas fi'il ya. Tapi tetap itu adalah isim. Ya. Kalau isim, pertanyaan selanjutnya apa? Ya, yang detail. Isim anak kasih tuh. mufrad apa isim apa namanya?
Jenisnya ya. Jenisnya Apa? ya. Isim. Isim. Kalau isim jelasnya itu isim jenisnya apa? Ada berapa jenis? 13. Ada 12. Itu termasuk yang mana? Mufrad. Hah? Mufrad munsorib. Mufrad, Munsorib. munsorib. Lalu pertanyaan selanjutnya. Marfu, mansub. Ya. Kemudian ya, keadaannya marfu, mansub apa majrur? Marfu. Hah? Marfu. Marfu. Kalau marfu ada 10 jenis. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Kemudian ada khobar inna, isim kana, na'at, badal, taukid, atop, dan mana dari yang 10 itu? Mubtada. Mubtada. Ya, Mubtada. mubtada. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Jenis i'rab. Jenis i'rabnya. Jenis i'rab itu ada 3. Ada lafzi, kelihatan tandanya. Kemudian yang kedua apa? Takdiri, ada tapi kagak kelihatan. Yang ketiga apa? Mahali, kagak ada tanda i'rabnya, hanya statusnya doang tapi kagak ada tandanya. Nah, ini yang mana? Udah tinggal nyocokin. Ini kan kita udah ketemu nih isim mufrad. Tinggal lihat isim mufrad itu jenis i'rabnya apa? Labdi. Udah enak banget kan? Ya kan? Kemarin kan udah bikinin tuh ya. Ya, berarti labdi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda i'rabnya. Kalau labdi itu ada 2 jenis. Ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Nah, isim mufrad ini termasuk yang pakai harokat apa yang pakai huruf? Harokat. Harokat. Pakai harokat. Oke. Pertanyaan selanjutnya Udah. apa? Berapa ya? Tanda. Tanda di sini. Tanda i'rabnya apa? Doma. Doma gohiro apa doma mukodaro? Hah? Dohiro yang Zohir. tampak kelihatan apa mukodaro? Zohir. Gohiro. Dan pertanyaan selanjutnya udah. Iya, Udah kelar. Udah kan? Udah kan? Dapat kan? Udah. Udah. Sekarang kita urai satu-satu. Al-fi'lu merupakan kalimat isim. Jelasnya adalah isim mufrad munsorib. Adapun statusnya adalah Marfu. mubtada. Adapun mubtada hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena dia termasuk marfu'atul asma. Adapun tanda rofanya adalah dhammah dhahirah. Kenapa dhammah dhahirah? Karena isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan nasabnya dengan jarnya dengan kasrah. Ajib kan? Ajib ya. Oke. Al-fi'lu itu awal jumlah apa bukan? Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'aliyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah minimal harus ada 2 unsur, yaitu mubtada dan mubtadanya udah ketemu belum? Yang mana? Al-fi'lu ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Berarti khobarnya yang belum ketemu. Oke, sebelum kita nyari khobar, sama kita pretelin dulu atuh. Wal fi'lu, dan bermula fi'il. Yu'rafu, yaitu. Yaitu. Ya, diketahui. Yu'rafu, kita sekarang ya bertemu dengan tulisan seperti ini. Ini bisa dibaca ya, bisa juga dibaca arrafa yu'arrifu. Bisa juga dibaca apa lagi? Arrafa ya'rifu. Bisa juga dibaca
Rofu. 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 Ini ma Ma'lum. Ma'lum. Ma'zul. Majhul. Oke, sekarang kita ketemu tulisan kayak begini. Ya. Yang memungkinkan dibaca begini, dibaca begini, dibaca begini, ya kan? Pertanyaan pertama dan utama. Isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Hah? Fi'il. Fi'il. Kenapa fi'il? Karena ada huruf ya. Ada huruf ya. Kedua-dua, ya. Nggak salah, nggak salah. Kalau fi'il, isim fi'il apa huruf? Fi'il. Kalau fi'il, pertanyaan selanjutnya apa? Fi'il madi atau mudhari? Madi, mudhari, apa amr? Mudhari. Beb, kenapa itu penting? Penting karena kalau madi pasti mabni. Mabninya madi, kadang mabni fathah, kadang mabni dhammah, kadang mabni sukun, ya. Kemudian amr juga mabni, ya. Kemudian mudhari kadang kala mabni, kadang kala mu'rab. Jadi kalau madi pasti mabni, kalau amr pasti mabni. Kalau mudhari kadang mabni, kadang mu'rab. Ya. Jadi dua nih, dia statusnya kalau mudhari. Ya. Yeah. Oke. Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Fi'il. Kalau fi'il madi mudhari apa amr? Mudhari. Mudhari. Kalau mudhari, oke, kita udah dapat fi'il. Yang kedua mudhari. Mudharinya mabni apa mu'rab? Semua hal. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ayo. Mana tungguin? Ayo. Hah? Ketika Iswa dan taukid. bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Ya. Jadi kalau ente ngeliat fi'il mudhari di belakangnya kagak ada nun taukid atau kagak ada nun niswah, ya. Ya. Rifanna, ini nun taukid. Ya. Kemudian ya rif. Nah, ini nun Niswah. niswah. Ya. Ketika bersambung dengan nun taukid dan niswah, pasti bacanya ya arifanna. Walaupun di sini ada amil. Ya, walaupun ada amil nasab atau amil jazm, tetap dibacanya ya arifanna. Ya arifna. Enggak berubah. Mabni. Selalu bacanya kayak begitu. Enggak ya arifunna. Ya. Atau mungkin kemasukan amil yang ya arifanna, yang non taukid kemasukan amil jazm, amil yang mematikan, yang harusnya dibaca ya arifna, tetap dibaca ya arifanna. Atau ini di sininya ada amil nasab. Ya. Di sininya ada amil nasab. Hatta ya rifna, tetap enggak dibaca ya arifanna. Mabni. Ya. Kalau nun taukid bersambung sama nun taukid, mabninya mabni fathah. Kalau bersambung dengan nun niswah, mabninya mabni sukun. Paham? Nun taukid. Oke. Nah, sekarang ini bersambung sama nun taukid sama nun niswah enggak? Enggak. Berarti mabni apa mu'rab? Berarti mu'rab. Ya kan? Berarti mu'rab.
Kalau mu'rob, ya, kalau mu'rob, ya, berarti fi'il mudhari' mabni apa mu'rob? Mu'rab. Mu'rob. Pertanyaan selanjutnya, Marfu, mansub, jazm. marfu, mansub, apa majrur? Majmu, mazum. Marfu, mansub, apa majzum? Nggak ada ya. Fi'il nggak ada ya. Katabi nggak ada ya. Ya'rufi nggak ada ya. Ya. Marfu, mansub, apa majzum? Marfu. Kapan dia marfu? Ketika tidak masuk amil nasab dan amil jazm. Sekarang kita lihat wal fi'lu yu'rafu. Sebelum yu'rafu ada amil kata? Enggak ada. Enggak ada amil nasab. Ya. Enggak ada amil jazm. Bisa jadi dia marfu. Ya kan? Tapi tunggu dulu. Kita lihat. Mansub apa enggak? Kapan mansub? Ketika kemasukan amil nasab. Ada berapa amil nasab? Lu apalin sendiri. Nah, tinggal buka kitabnya. Ya. Kapan dia majzum? Ketika dia kemasukan amil. Majzum itu kurang lebih tandanya sukun. Walaupun nggak semua jazm itu tandanya sukun, nggak semua. Hanya fi'il mudhari sahih akhir saja. Oke. Ya, sekarang kita lihat ini marfu, mansub apa majrur? Apa manzum? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Ya. Tajarrud anil nawasib wal jawazim. Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Pertanyaan selanjutnya. Lazim atau muta'addi. Ya. Berarti marfu. Kalau marfu tanda rofanya nggak gitu. Selanjutnya apa pertanyaan selanjutnya? Lazim Kemarin ada catat tuh. Lazim atau muta'addi? Lazim apa? Muta'addi. Muta'addi ya. Lazim apa muta'addi? Ya. Lazim apa muta'addi? Mengetahui. Butuh. Lazim apa muta'addi? Ayo. Muta'addi. Hah? Lazim. Mengetahui. Gini deh. Beda. Gimana Beb ya membedakan lazim sama muta'addi? Lazim itu butuh Objek. butuh Maf'ul. lazim sama muta'addi perbedaannya apa? Kalau lazim butuh, kalau lazim tidak butuh maf'ul bih. Kalau muta'addi butuh. Nah ini lazim sama muta'addi. Mengetahui apa? Butuh. Ya kan? Butuh nggak? Butuh. Berarti Muta'addi. oke. Sekarang yang jadi pertanyaan. Ya. Apa selanjutnya? Maklum atau majhul. Atau majhul. Ini udah ketahuan marfu ya. Heeh. Begini berarti ya. Iya. Udah ketahuan ya. Cuman kan kemungkinan bisa dibaca yu'rafu, kemungkinan dibaca ya'rifu. Ya. Kalau maklum dibacanya ya'rifu. Kalau majhul yu'rafu. Nah. Bedanya apa, Bib? Gampangnya begini. Kalau maklum kalau majhul di. Ya'rifu artinya tahu. Berarti kalau maklum mengetahui. Kalau majhul diketahui. Sekarang coba cocokin. Dan fi'il mengetahui. Cocok gak? Nah,
dan fiil diketahui, cocok gak? Berarti lu apa majhul? Majhul. Kalau majhul itu ada kaidah. Ya, kenapa Bib? Kita perlu tahu maklum apa majhul? Iya. Sebab kalau majhul itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Kalau untuk yang madhi dhamma, kalau yang apa? Kalau yang mau apa namanya? Mujarrad dhamma awaluhu wa futiha wa kusira. Kalau ini madi dulu, madi. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Ya. Contoh akala jadi ukila. Kalau sulasi mujarrad. Kalau mazid, sulasi mazid apa? Dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhiruhu. Ya. Kayak ustughfiru. Ustughfira. Ya. Ustughfira yang berharokat dikuuin, tapi huruf sebelumnya di kasrohin. Huruf sebelum akhirnya di kasrohin. Nah, itu kalau untuk yang mudhari. Nah, sekarang kita menghadapi yang itu untuk yang madhi. Kita menghadapi yang mudhari. Kalau mudhari kaidahnya bagaimana? Tsumma awaluhu, ya, yang tadinya ya rifu diganti tsumma awaluhu. Ya, yu'rafu turun tetap. Wa futiha yang tadinya kasrah jadi fathah, wa futiha dan di fathah qabla akhir, sebelum huruf akhirnya. Ya. Berarti ini apa? Majhul. Udah sampai situ fiil. Apakah ada pertanyaannya lagi? Sudah cukup. Ya kan? Fi'il. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Ini ada yang kurang deh. Sahih akhir apa? Ya. Di sini nih harusnya nih. Sahih akhir apa mu'tal? Ini sahih akhir apa mu'tal akhir? Sahih akhir, ya. Fi'il mudhari sahihul akhir. Oke, udah temu. Ya kan? Sekarang tinggal kita jabarkan. Yu'rafu merupakan kalimat Yail. jelasnya adalah fi'il Bore. yang sahih Akhir. akhir. Ya. Kenapa sahih akhir? Karena akhirnya huruf sahih, ya. Huruf sahih akhir, ya. Statusnya di situ marfu. Ya. Kenapa? Kenapa marfu? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil tanda rofanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena fi'il mudhari sahih akhir dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu. Fi'il, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya yu'rafu fi'lun mudhari'un majhulun, ya, marfu'un, ya, litajarrudihi karena sepi, karena bebas, anin nawasib wal jawazim dari amil nasab dan amil jazm, wa alamatu raf'ihi dan adapun tanda rofa'nya yaitu dhammah zahirah, dhammah yang tampak fi akhirihi di ujungnya.
Ya. Kenapa? Li'annahu karena dia yu'rafu fi'il mudhari sahihul akhir, sahih akhir, walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak bersambung pada ujungnya, pada akhirnya, pada huruf akhirnya syai'un, sesuatu. Maka itu, ini alasan dia dibaca yu'raf. Oke. Setiap fi'il, ya, setiap fi'il butuh yang namanya fa'il, ya kan? Setiap fi'il butuh yang namanya fa'il. Kalau fi'ilnya maklum butuhnya fa'il. Kalau fi'il majhul, naibul. Sekarang naibul fa'ilnya mana? Hah? Tersimpan di dalamnya. Domirun mustatirun. Apa? Domir apa? Huwa. Huwanya kembali kepada siapa? Makanya yu'rafu, diketahui. Apa buat apa tuh? Kode apa? Itu fa'il. Fa'il dan apa? Ya. Untuk benda. Jelas? Oke. Berarti di sini walaupun kelihatannya satu kalimat, tapi sebetulnya ini adalah fi'il dan plus fa'il. Ya. Yang kalau di ini adalah namanya jumlah apa? Fi'il. Iya. Jumlah fi'il dan fa'il. Oke. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ya. Nah, tadi kita udah ketemu mubtada. Tinggal ketemu khobar. Iya kan? Bener gak? Nah, sekarang khobarnya yang mana? Yu'rafu. Khobar itu ada berapa macam? Ayo. Ada dua. Ada Dua. Apa aja? Mufrad, ghairu mufrad. Mufrad, ghairu. Mufrad. Yang ghairu mufrad ada berapa? Ada dua. Apa aja? Jumlah dan sibul jumlah. Jumlah dan syibhul. Berarti ini termasuk kategori khobar yang mana? Mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Mufrad. Ghairu mufrad. Ghairu mufradnya yang mana? Jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah. Hah? Jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah. Kalau jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti ya yu'rafu adalah khobar. Jadi bagaimana mi'rabnya? Ya. Jadi yu'rafu adalah khobar. Paham? Yu'rafu. Ya. Dan jadi setelah kita udah menguraikan itu yu'rafu merupakan kalimat fi. Jelasnya adalah fi'il mudhari sahih akhir. Kedudukannya marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu, ya. Dan adapun naibul fa'ilnya adalah domir mustatir yang tersimpan di dalamnya, yang diperkirakan berupa domir huwa. Sampai situ, lanjut. Dan jumlah fi'liyah, maksudnya yu'rafu tadi, fi'il dan naibul fa'ilnya, ya. Dan jumlah fi'liyah, ya. Dan jumlah fi'liyah, ya, berstatus sebagai khobar. Dari siapa? Dari siapa? Ayo, nggak usah malu-malu. Dari siapa? Dari fi'il. Adapun khobar hukumnya marfu. Tanda rofanya domah yang mana? Ayo. Ini tanda rofa bukan? Bukan. Tanda rofa untuk khobar apa tanda rofa untuk fi'il? Fi'il. Ini tanda rofa untuk khobar bukan? Bukan. Bukan.
Berarti tanda rofanya di sini apa? Mahali. Tanda rofanya apa? Mahali ya, mahali ya. Hah? Mahali. Hah? Mahali ya. Mahali, Ayo, mahali. yang mahali ada berapa? Mahali ada 5. Apa aja? Hikayat ya masih sih ya. Ayo. Hikayat. Yang mahali apa aja? Hikayat. Mabni. Apa? Isim mabni terus Isim hikayat. jumlah Jumlah. isim mabni terus isim mabni. Isim hikayat. Isim jumlah. Ayo, yang i'rabnya mahali apa aja? Isim mabni, jumlah, hikayat. Isim mabni, jumlah, isim mabni, Jumlah. jumlah, Hikayat. hikayat. Jumlah itu. Ini apa nih? Jumlah. Jumlah. Udah mahali. Berarti mahali. tanda i'rabnya lafzi, takdirnya apa mahali? Mahali. Mahali. Kenapa mahali? Jumlah. Jumlah. Dan adapun jumlah fi'liyah yu'rafu fi'il dan naibul fa'ilnya fi mahali raf'in, dalam kedudukan rofa. Ya. Kenapa? Jadi khobar. Karena khobar hukumnya Marfu. adapun tanda rofanya bersifat mahali. Kenapa? Karena dia adalah Jumlah. yang bersifat mahali itu ada berapa jenis? 3. Apa aja? Mabni, jumlah, dan hikayat. hikayat. Jelas? Percis sama fal ismu yuk. Rofu kan itu diulang lagi ya. Udah? Paham? Sama. Sampai situ? Fal ismu maka bermula isim. Yurofu yaitu diketahui apa? Isim. Bikot dengan kod. Bikot bi. Isim bila huruf. Kalau huruf mu'athir atau ghairu mu'athir? Mu'athir. Mu'athir itu ada amil dan ada ghairu amil. Ini amil apa? Ghairu amil? Amil apa? Amil jar. Ya. Ba merupakan kalimat huruf jelasnya adalah huruf jar mabni atas kasrah. Qad. Isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf? Isim. Ya kan udah ketahuan. Huruf jar itu kan salah satu tanda isim. Al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi. Huruf khafat itu huruf jar sama baik. Cuman beda kalau orang Basroh nyebutnya khafat, orang Kufah nyebutnya jar. Bedanya di situ doang. Sama-sama itu. Ya. Adapun isim diketahui, jadi huruf jar itu adalah tandanya Isim. maksudnya apa? Maksudnya kalimat yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Jadi kalau begitu kod isim bila huruf isim. Kalau isim pertanyaan selanjutnya apa? Isim. Isim mufrad. Mufrad sorry. Kod kira-kira masuk yang mana? Ini udah nih ya. Nah. Mufrad. Ada 13 jenis isim yang masuk ke dalam jumlah yang ada di kitab-kitab. Dan tidak mungkin dia keluar dari 13 itu. Pasti salah satunya. Ya. Di kod. Ini udah ketahuan huruf ya. Di huruf harfu jarrin. Tinggal kod nih sekarang yang kita lagi hitung. Kod. Isim bila huruf? Isim. Kalau isim pertanyaan selanjutnya. Ya. Jenis. Ayo yang mana kira-kira ayo? Kod yang mana ayo?
Dari 13 itu kira-kira dimasukin kemana? Isim mabni ada berapa? Ada 6. Isim apa aja? Ayo. Isim domir, mausul, isyarah, terus istifham. Iya istifham, terus isim mabni, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, isim fi'il. 6. Kod ada nggak di situ? Ente cari sampai botak kagak ada. Berarti bukan isim mabni. Isim mufrad bukan? Kalau isim mufrad pasti tandanya ini jer. Ini kan dia majrur kan? Tandanya harusnya dibacanya biqodi. Tapi kenyataannya dia dibaca qod. Berarti isim mufrad bukan? Bukan. Ayo kita analisa tuh. Isim? Udah isim kayat tuh. Ribet banget ah. Enggak ada. Udah. Lupa ya. Ya kan? Jadi enak. Jadi kamu udah simpelnya. Qad merupakan kalimat jelasnya adalah isim hikayat ya. Statusnya statusnya isim. Statusnya adalah isim Adapun isim majrur hukumnya tanda jernya bersifat mahali. Kenapa? Karena dia hikayat. Paham? Inilah alasan kenapa dia dibaca qad. Yang enggak kodi. Harusnya kan kalau misalkan dia majrur, harusnya kalau dia isim mufrad dibaca kodi. Tapi kenyataannya tetap qad. Biqad. Ya, paham? Nah, selanjutnya apa? Biqad wa apa? Sini. Wa. Huruf apa? Udah gampang aja huruf apa? Top. Nah, berarti yang selanjutnya sini. Jadi apa? Isim apa huruf? Isim. Ya kan? Udah, statusnya apa? Maktub. Ya. Adapun maktub hukumnya mengikuti maktub alaihnya. Maktub alaihnya di situ ya qad. Qad itu marfu, mansub apa majrur? Majrur. Berarti di maktub di situ tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Majrur. Isim. Iya. Iya betul isim majrur. Setiap isim majrur pakai kasroh enggak? Enggak. Qad isim majrur bukan? Majrur. Pakai kasroh enggak? Kagak. Yang Anda tanya bukan itunya berarti. Udah jelas majrur. Ya kan? Isim majrur. Ya. Adapun isim majrur hukumnya majrur, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Coba lihat yang tanda jernya kasroh itu apa aja. Kan kemarin udah dikasih catatannya. Apa? Isim mufrad. Ya, makanya hati-hati. Oh, qad ini hikayat, di sini mufrad, ntar di sini hikayat lagi, ya kan? Ntar di sini mufrad lagi, ntar mungkin di sini beda lagi jenisnya. Yang jelas nggak bakal keluar dari 13 jenis itu. Ya. Jadi sin merupakan kalimat Sim. Ya. Jelasnya adalah isim mufrad sorry. Statusnya di situ jadi maktub. Adapun maktub hukumnya mengikuti maktub alaihnya. Kebetulan di situ maktub alaihnya majrur, berarti maktub di situ tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad munsharif, rofanya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jernya dengan selanjutnya. Sini wa saufa. Wa di situ apa? Huruf apa? Top. Nah, saufa berarti jadi apa? Maktub. Ya. Sabar. Dia udah tahu. Saufa jadi apa? Maktub. Ya, maktub hukumnya mengikuti Maktub alaih. Maktub alaihnya di situ yang mana? Qad. Maktub alaih mas satu. Maktub alaih tetap satu.
Kebetulan matuf alainya adalah Majrur. ya. Berarti saufa jadi majrur. Tanda jirnya Mahali. mahali. Kenapa mahali? Kaya. Baru sampai situ. Paham? Lanjut. Wasaufa watai ta'nifi as-sakinati. Nah. Wa huruf apa? Ta. Matuf. Udah. Oh, udah ketahuan pasti kalau udah matuf, udah pasti. Ya. Kakak tuh siap. Isim fi'il apa huruf? Isim. Ya. Udah, Matuf hukumnya? Mengikuti matuf alainya. Matuf alainya apa? Hah? Iya. Marfu, mansub atau majrur? Berarti tak di situ jadi majrur. Tanda jirnya kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Ya, udah sampai situ. Udah cukup? Belum. Masih ada. Selain dia jadi matuf, dia pun jadi mudhof. Kalau abis mudhof berarti mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Atanis. Ta'nisi. Ya. Ta'nisi isim fi'il apa huruf? Isim. Jenisnya mufrad sorry. Statusnya di situ. Statusnya mubtada, khobar apa. Statusnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya tanda jirnya kenapa kasroh? Nah, baru ya. Udah habis itu? Belum. As-sakinati. Ayo. As-sakinati mudhof ilaih apa sifat? Mudhof ilaih apa sifat? Sifat ya. Tanya habis ini benar-benar habis ini. Sifat. Sifat. Naat, manutnya mana? Hah? Oh, manutnya tadi sih. Hah? Kota I. Ayo. Ya. Tanisi kan bener-bener pilih. Tanisi. Iya, tanisi. Nih. Ayo, Kuyang. Ayo. Tak tanisi. As-sakinati apa? Sifat. Udah sifat. Menyifat. Sekarang sifatnya apa? Naat. Coba buka bab naatnya. Naat itu harus bagaimana? Naat ada berapa? Ya udah naat. Udah lama. Naat. Naat. Naat ada dua, ada naat mufrad, ada naat jumlah. Sekarang kita termasuk naat jumlah. Ya. Ya benar. As-sakinati betul jadi naat. Naat dari apa? Tanisi. Dari ta, Nisi. ta, i.
tak yang. Kalau naat hukumnya mengikuti man'ut. Nah, di situ man'utnya marfu, mansub apa majrur? Berarti kalau begitu naatnya tanda jernya kenapa kasroh? Inilah alasan kenapa dia dibaca asa kelar. Ya. Kelar dah ya kan? Wal fi'lu yurafu bil khafdi wal fi'lu yurafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nif fi asakinati. Wa merupakan kalimat huruf, jelasnya adalah huruf istinaf mabni atas fathah. Al fi'lu merupakan kalimat isim, jelasnya adalah isim mufrad munsharif. Adapun statusnya di situ menjadi mubtada, adapun mubtada hukumnya marfu. Adapun tanda rafanya adalah dhom. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad rafanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Yu'rafu merupakan kalimat fi'il. Adalah fi'il mudhari majhul, sahih akhir majhul. Ya kan? Marfu. Ya, kenapa marfu? Karena dia terbebas daripada amil nasab dan amil jazm. Adapun tanda rafanya adalah dhom karena dia merupakan fi'il mudhari sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Adapun naibul fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan di dalamnya yang diperkirakan berupa dhamir huwa. Dan adapun jumlah fi'liyah fa'il dan naibul fa'ilnya ya merupakan khobar. Adapun khobar hukumnya adapun tanda rafanya bersifat. Kenapa mahali? Karena jumlah fi'liyah ya biqad bi merupakan kalimat jelasnya adalah huruf mabni atas qad merupakan kalimat jelasnya adalah isim hikayat ya. Statusnya di situ adalah isim majrur hukumnya majrur. Adapun tanda jernya bersifat mahali. Kenapa? Karena hikayat. Kemudian wa di situ merupakan kalimat huruf. Jelasnya adalah huruf ataf. Wasini sin merupakan kalimat isim. Jelasnya adalah isim mufrad munsharif. Statusnya jadi maktuf. Adapun maktuf mengikuti maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya marfu. Maktuf alaihnya mansub, dia mansub. Maktuf alaihnya majrur, dia majrur. Kebetulan di situ maktuf alaihnya majrur, maka dia pun jadi majrur. Tanda dirnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dirnya dengan kasroh. Wa saufa merupakan kalimat huruf, jelasnya adalah huruf atop. Saufa merupakan kalimat jelasnya adalah isim hikayat. Statusnya di situ jadi maktuf. Adapun maktuf hukumnya mengikuti maktuf alaihnya di situ kebetulan majrur, maka dia pun jadi majrur. Tanda jernya adalah bersifat mahali hikayat. Wa saufa wa ta'i ta'nits sakinah. Wa merupakan kalimat huruf mabni atas fathah. Ta'i merupakan kalimat isim, jelasnya adalah isim mufrad munsharif. Ya, statusnya di situ menjadi maktuf hukum yang mengikuti maktuf alaihnya di situ kebetulan majrur. Berarti di situ maktuf jadi tanda jernya. Kenapa kasroh? Isim mufrad ya. Dan dia juga berstatus sebagai mudhof. Ta'nitsi merupakan kalimat statusnya di situ jadi mudhof hukumnya tanda jernya. Kenapa kasroh? Isim mufrad ya. Kemudian asakinati naat hukumnya man'ut yang di situ mansub apa majrur? Berarti naatnya di situ jadi tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Tadi rame-rame bareng-bareng bisa. Kenapa kasroh? Terakhir itu pertanyaan terakhir, kenapa kasroh? Lu tadi rame-rame berisa loh. Aku lu jam'in mu'anats.
hati-hati naat hukumnya mengikuti man'ut. Kebetulan man'ut di situ majrur. Nah, tanda jernya di situ. Kenapa kasroh? Kenapa kasroh? Isimu ragu-ragu lu. Itu pertanyaan terakhir. Tadi gila. Gue sendiri sih jadi pelan-pelan. Gak mau bantuin tuh. Jelas? Itu alasan. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan setiap kalimat. Insyaallah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.